Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ali Ramadhani. Di sini saya akan membahas materi bab 3 yaitu tentang teknologi di sekitar kita. Untuk pembahasannya di sini saya akan membahas ide pokok dan ide pendukung, menyampaikan hipotesis, berdiskusi, dan mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok adalah gagasan utama atau topik sentral yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok terbagi menjadi 4. Jika di awal kalimat ia bernama deduktif, jika di tengah bernama ineratif, jika di belakang bernama induktif, dan jika di awal dan di akhir bernama campuran. Selanjutnya yang kedua ada ide pendukung teks. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Selanjutnya yang ketiga adalah ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Nah, ide pokok dan ide pendukung yang panjang bisa ditemukan di buku. Ide pokok yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan tertarik membaca buku. Lalu yang keempat ada ide pokok dan pendukung untuk resensi. Apa sih itu resensi? Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, seperti ulasan buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ciri hipotesis. Hipotesis dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, seperti teori, preposisi, dan sebagainya. Ciri hipotesis adalah hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam satu rumusan hipotesis. Dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan, hendaknya dirumuskan dengan jelas, padat, dan singkat, serta harus dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya yang kedua ada menggunakan kata khusus. Saat mengajukan hipotesis, kamu dapat menggunakan kata khusus atau istilah sesuai bidang yang dibahas. Misalnya bidang teknologi informasi, kamu dapat menggunakan kata-kata khusus di kolom tersebut. Lalu di materi C saya akan membahas tentang berdiskusi. Yang pertama ada jenis dan syarat diskusi. Ada beberapa jenis diskusi antara lain diskusi kelompok, kongres, rapat, simposium, lokakarya, seminar, dan lainnya. Adapun syarat kegiatan diskusi diantaranya ada permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Ada ketua atau moderator. Yang kedua ada tahapan berdiskusi. Yang pertama menentukan peran, kedua pembicara menyampaikan masalah, ketiga peserta membahas dan mencari solusi dengan bahasa baik dan logis, 4. Moderator memberi kesempatan untuk bertanya, memberi saran atau sanggahan. 5. Jika ada kesepakatan ditetapkan sebagai kesimpulan. 6. Moderator membacakan kesimpulan not tulis, mencatat hasil diskusi. Yang ketiga ada memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan efektif. Peserta diskusi dituntut mampu menyampaikan pendapat, memberi tanggapan, sanggahan, dan pertanyaan secara tepat. Selanjutnya ada menulis teks diskusi. Yang pertama ada ciri teks diskusi. A. Struktur terdiri atas isu atau permasalahan. B. Membuat informasi yang bersifat informatif atau argumentatif. C. Ciri kebahasannya dominan menggunakan konjungsi interkalimat atau antrakalimat. Yang kedua ada konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata penghubung dalam satu kalimat. Kata menghubung klausa, contoh, karena, agar, dan sehingga. Lalu konjungsi antarkalimat adalah kata penghubung antar kalimat, biasanya di awal kalimat. Contoh, kemudian, sebelum itu, biarpun demikian. Dan yang terakhir ada langkah mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah, yaitu pertama adalah kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kedua, pilih informasi yang valid dan akurat. 3. Olah informasi untuk mencari solusi. Dan terakhir adalah sampaikan hasil elaborasi, diskusikan dengan orang lain. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.